Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 2, teksnya ayat 37 sampai 47. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 37 sampai 42. Petrus mengajak akan bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan banyak orang dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Paragraf yang kedua, ayat 43 sampai 47. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tandanya. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kesimpulan hari ini, mereka baru sadar bahwa hari-hari terakhir telah dekat dan telah serahkan Mesias untuk salibkan. Akhirnya mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Jadi Petrus berkata kepada mereka akan bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosanya. Jika mereka tunduk, akan menerima karunia Roh Kudus. Sehingga banyak orang menerima perkataannya dan dibaptisnya. Menurut Alkitab, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kemudian mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, dan mereka disukai semua orang. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah janji akan memberi karunia Roh Kudus kepada mereka yang dibaptis dalam nama Yesus. Itu sudah janji. Kedua, Tuhan izinkan banyak mukjizat dan tanda di dalam pelayanan rasul-rasul. Bukan rasul-rasul membuat mukjizat, itu Tuhan izinkan banyak mukjizatnya. Ketiga, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang yang mendengar khotbah Petrus itu hatinya sangat terharu. Jadi mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Setelah mereka dengarnya begitu, kedua, Petrus mengajak mereka akan dibaptis. Maka banyak orang dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi, mereka telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan dipujinya oleh semua orangnya. Aplikasi hari ini. Pertama, memberitakan Injil kepada teman, keluarga yang belum mengenal Yesus dan mengajak akan mereka dibaptisnya. Sekalipun Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, namun temannya, keluarganya masih belum mengenal itu, masih belum menerimanya itu. Harus mengajak mereka dan mereka supaya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan mereka dibaptisnya. Hari ini juga harus usaha itu. Kedua, menjadi keluarga baru dengan saudara-saudara seiman dalam persekutuan sambil makan bersama-sama dan doa bersama-sama. Itu kehidupan secara jasmani dan secara rohani pun juga. Kita harus usahakan menjadi keluarga baru. Ketiga, cukupi saudara-saudara yang perlu bantuan dengan kelebihan Anda. Memang kalau ada kelebihan apapun, hanya perlunya satu, namun kalau ada dua. Dan hanya perlunya ini, namun Tuhan sudah izinkannya, itu pun juga kita harus usahanya memakai ini untuk menolong orang-orang yang perlu bantuannya. Jadi PR praktik hari ini menjadi sekeluarga dalam persekutuan dan membagi kepunyaan dan barang-barang Anda dengan saudara-saudara yang perlu itu. Pada waktu itu kita bisa membuat gereja mula-mulanya baru di dalam kehidupan kita. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.